Kondisi darurat di Timur Tengah memaksa PBSI mengambil keputusan pahit dengan menarik mundur satu-satunya wakil tunggal putri Indonesia dari Orleans Masters 2026 demi keselamatan. Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita, kawan-kawan pecinta bulu tangkis seluruh Nusantara. Hari ini, kita membawa kabar yang cukup mengejutkan sekaligus mengkhawatirkan dari kancah internasional. Benar sekali kawan-kawan. Fokus kita hari ini tertuju pada turnamen Orleans Masters 2026 yang baru saja dimulai di Perancis. Turnamen ini merupakan penutup dari rangkaian BWF World Tour di tanah Eropa. Namun, ada satu berita besar yang datang dari kubu Indonesia terkait salah satu atlet masa depan kita. Iya, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI secara resmi telah menarik mundur wakil tunggal putri mereka, Thalita Ramadhani Wirjawan, dari ajang bergengsi tersebut. Ini tentu saja menjadi pukulan bagi sektor tunggal putri kita, karena Thalita merupakan satu-satunya harapan Indonesia di sektor tersebut untuk turnamen kali ini. Alasan dibalik keputusan ini sangat serius, yaitu faktor keamanan dan keselamatan atlet. Seperti yang kita ketahui, situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah saat ini sedang sangat dinamis dan tidak menentu. Mengingat rute penerbangan menuju Eropa seringkali melintasi wilayah tersebut, PBSI merasa resiko perjalanan bagi Thalita terlalu besar. Pelatih tunggal putri pelatnas Imam Tohari menjelaskan bahwa faktor Thalita yang harus melakukan perjalanan seorang diri juga menjadi pertimbangan utama. Keamanan atlet adalah prioritas nomor 1 di atas gelar juara manapun. Keputusan ini diambil setelah melalui diskusi panjang dan mendalam bersama seluruh tim pelatih dan pengurus. Sangat bijak menurut saya. Meskipun kita semua ingin melihat Thalita bertanding dan menambah jam terbangnya di level Super 300, keselamatan nyawa tidak bisa ditawar-tawar. Apalagi Thalita dijadwalkan untuk memulai perjuangannya dari babak kualifikasi di Palais des Sports Orleans, Prancis. Dengan mundurnya Thalita, maka sektor tunggal putri Indonesia dipastikan tidak memiliki wakil sama sekali di Orleans Masters 2026. Sebelumnya, bintang kita Putri Kusumawardhani atau Putri Kawa memang sudah diputuskan untuk diistirahatkan setelah jadwal padat di All England 2026 dan keberhasilannya menjadi juara kedua di Swiss Open. Betul, Putri Kawa butuh waktu pemulihan fisik. Namun, Indonesia masih memiliki 10 wakil lainnya yang akan bertarung habis-habisan di sektor lain. Di sektor tunggal putra, kita akan mengandalkan kekuatan Anthony Sinisuka Ginting dan pemain muda berbakat Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang akrab kita sapa Ubed. Ginting tentu menjadi magnet utama di turnamen ini. Kehadirannya diharapkan bisa membawa pulang gelar juara ke tanah air. Sementara itu, Ubed memiliki kesempatan besar untuk membuktikan kualitasnya di level senior setelah menunjukkan performa yang menjanjikan di turnamen-turnamen sebelumnya. Beralih ke sektor ganda putra, Indonesia menurunkan 3 pasangan yang sangat kompetitif. Ada Leo Roli Karnando yang berpasangan dengan Bagas Maulana, kemudian Muhammad Rian Ardianto bersama Rahmat Hidayat, serta pasangan muda Raymond Indra dan Nicolas Yoakim. Persaingan di ganda putra diprediksi akan sangat sengit sejak babak 32 besar. Jangan lupakan sektor ganda putri kita. Ada pasangan juara bertahan Orleans Masters 2024, Rachel Alessia Roos dan Melisha Trias Puspitasari. Namun kali ini Rachel berpasangan dengan Feby Setianingrum, sementara Melisha berduet dengan Febriana Dwi Puji Kusuma. Strategi perombakan ini sangat menarik untuk kita nantikan hasilnya di lapangan. Sektor ganda campuran juga tidak kalah seru. Kita memiliki 3 wakil, yaitu Adnan Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil, Dejan Ferdinansyah yang berpasangan dengan Bernardin Wardana, serta pasangan senior non-pelatnas Bobby Setiabudi dan Melati Daeva Oktavianti. Bahkan, sudah ada 1 tiket di tangan kita untuk babak 16 besar, karena terjadi perang saudara di babak awal. Bicara soal sejarah, kiprah Indonesia di Orleans Masters memang pasang surut. Turnamen yang pertama kali digelar pada tahun 2012 ini baru 2 kali memberikan gelar juara bagi kita. Gelar pertama dipersembahkan oleh Putri Kusumawardhani pada tahun 2022 setelah mengalahkan wakil Amerika Serikat Iris Wang dalam duel 3 game yang sangat menegangkan. Skornya saat itu adalah 7-21, 21-19, dan 21-18. Sebuah kemenangan mental yang luar biasa dari Putri Kawa. Gelar kedua baru kita dapatkan 2 tahun kemudian melalui ganda putri Rachel Alessia Roos dan Melisha Trias Puspitasari, yang menumbangkan wakil Jepang dengan skor 21-12 dan 21-18. Tahun lalu, tepatnya 2025, kita hampir saja menambah gelar lewat Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emanuela Wijaya,
Namun sayangnya mereka harus puas menjadi juara kedua setelah kalah dari pasangan Denmark, Jesper Toft dan Amelie Magelund dengan skor 17-21 dan 13-21. Itulah mengapa turnamen 2026 ini sangat krusial bagi tim Indonesia untuk membuktikan bahwa kita masih menjadi kekuatan utama bulu tangkis dunia. Meskipun harus tanpa wakil di tunggal putri, peluang di 4 sektor lainnya masih terbuka lebar. Anthony Ginting diharapkan bisa memutus dominasi pemain-pemain Eropa yang sering kali berjaya di sini. Jika kita melihat daftar juara tunggal putra dari tahun-tahun sebelumnya, nama-nama seperti Thomas Junior Popov dari Prancis dan Alex Lanier telah mencatatkan sejarah di sini. Tantangan besar bagi Ginting dan Ubed untuk mengembalikan trofi tunggal putra ke Indonesia. Benar sekali. Sementara itu, di sektor ganda putra, persaingan juga merata. Kita pernah melihat pasangan dari Polandia, Jerman, dan China Taipei menjadi juara. Tahun lalu, bahkan Korea Selatan melalui Kang Min Hik dan Ki Dongju yang berhasil meraih gelar tertinggi. Leo, Bagas, Rian, dan Rahmat harus benar-benar fokus sejak poin pertama. Keselamatan Thalita Ramadhani Wirjawan memang menjadi prioritas. Namun semangat 10 wakil kita yang lain tidak akan padam. Mereka membawa beban harapan jutaan rakyat Indonesia untuk melihat bendera merah putih berkibar di podium tertinggi di Prancis. Turnamen Super 300 ini poinnya sangat penting untuk peringkat dunia mereka. Sangat setuju dengan keputusan PBSI. Di tengah kondisi dunia yang sedang tidak menentu, nyawa seorang atlet adalah segalanya. Kita doakan Thalita tetap semangat dan terus berlatih di Platnas untuk turnamen selanjutnya. Dan untuk kawan-kawan di rumah, jangan lupakan aksi seru wakil Indonesia mulai hari Selasa 17 Maret hingga babak final di hari Minggu 23 Maret 2026. Terima kasih sudah menyimak ulasan mendalam kami hari ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai penarikan Thalita Ramadhani Wirjawan dari Orleans Masters kali ini? Apakah kalian setuju dengan alasan keamanan yang dikemukakan oleh PBSI? Atau menurut kalian ada faktor lain yang mungkin berpengaruh? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia bulu tangkis. Dukung terus atlet-atlet kita agar bisa mengharumkan nama bangsa. Sampai jumpa di video berikutnya. Ginting melorot ke peringkat 51 dunia justru jadi ancaman mematikan yang bikin media Malaysia gemetar jelang Thomas Cup 2026. Halo Sobat Bulu Tangkis dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel yang selalu memberikan analisis tajam seputar dunia badminton paling update. Kali ini, kita akan membedah kabar mengejutkan dari bintang tunggal putra kita, Anthony Sinisuka Ginting, yang kini sedang dalam sorotan tajam media Malaysia. Peringkatnya yang melorot ke posisi 51 dunia bukannya dianggap sebagai kelemahan, melainkan justru dilihat sebagai ancaman fatal di ajang Thomas Cup 2026 nanti. Wah, menarik sekali nih. Bukannya peringkat terendah itu biasanya merugikan tim. Bagaimana ceritanya posisi 51 justru bisa menjadi keuntungan besar bagi skuad Merah Putih di ajang bergu paling bergengsi seperti Piala Thomas yang akan digelar di Denmark tersebut. Kita semua tahu betapa pentingnya posisi unggulan dalam turnamen besar. Apakah ini sebuah strategi yang disengaja oleh tim pelatih kita, ataukah hanya kebetulan yang sangat menguntungkan bagi Indonesia dalam menghadapi persaingan ketat di level dunia saat ini? Saya sangat penasaran dengan taktik di balik semua ini. Ini dia rahasianya. Di Thomas Cup, urutan pemain bergantung pada peringkat dunia. Karena Indonesia punya Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muzaki Ubaidillah yang peringkatnya jauh di atas Ginting, maka Ginting kemungkinan besar akan diplot sebagai tunggal ketiga atau penentu di partai terakhir yang sangat krusial. Bayangkan betapa tertekannya pemain lawan jika harus menghadapi pemain sekelas Ginting di partai penentu. Dia punya jam terbang tinggi dan medali Olimpiade Tokyo 2020. Ini benar-benar kartu as yang tersembunyi, sebuah jebakan mematikan bagi lawan yang tidak waspada menghadapi kedalaman skuad kita yang luar biasa. Wah, saya mulai paham sekarang. Jadi, pemain senior berpengalaman seperti Ginting malah akan diturunkan melawan tunggal ketiga lawan yang mungkin pengalamannya jauh di bawah dia.
Itu sih namanya benar-benar strategi cerdik yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Tekanan di partai kelima itu sangat luar biasa, dan memiliki pemain sekali berginting di posisi itu adalah kemewahan yang tidak dimiliki banyak negara lain. Media Malaysia saja sampai gemetar membayangkan skenario ini terjadi saat mereka bertemu Indonesia di babak gugur nanti di kota Horsens, Denmark mulai tanggal 24 April mendatang. Tepat sekali. Dasar utama kekhawatiran mereka adalah penampilan impresif Ginting di Swiss Open 2026 pekan lalu. Di turnamen tersebut, Ginting berhasil menembus babak semifinal setelah absen cukup lama akibat cedera serius. Penampilannya menunjukkan bahwa Ginting yang dulu sudah kembali, bahkan dengan versi yang jauh lebih dewasa dan tenang dalam mengatur tempo permainan. Status barunya sebagai seorang ayah juga dinilai memberikan dampak psikologis positif bagi mentalitas bertandingnya. Ginting terlihat lebih bijak dalam mengelola tekanan poin-poin kritis yang seringkali menjadi penentu kemenangan dalam sebuah laga sengit di level internasional. Wah, sungguh motivasi yang luar biasa ya. Kehadiran buah hati memang seringkali menjadi sumber semangat baru bagi seorang atlet untuk bangkit dari keterpurukan. Ginting sendiri bersyukur atas perjalanan panjang yang telah dilaluinya, termasuk masa-masa sulit saat cedera kemarin. Menariknya, media Malaysia juga menyamakan situasi Ginting ini dengan pemain andalan mereka, Lee Zijia, yang peringkatnya juga sedang menurun. Sepertinya kedua negara bertetangga ini punya rencana yang sama untuk mengejutkan lawan dengan menempatkan pemain senior di posisi tunggal ketiga yang tidak terduga oleh tim analis lawan manapun di dunia. Benar sekali. Dengan batas waktu pendaftaran skuad pada tanggal 10 April, tim pelatih Indonesia pasti sedang mematangkan komposisi terbaik. Meskipun skuad resmi belum dirilis, kehadiran Ginting jelas menjadi opsi kunci yang sangat menggiurkan. Pengalamannya dalam menghadapi situasi krusial akan memberikan rasa aman bagi rekan setimnya yang lebih muda. Kita semua berharap tren positif dari Swiss Open kemarin terus berlanjut hingga puncaknya nanti di Denmark. Kemenangan demi kemenangan akan meningkatkan kepercayaan dirinya sebelum mengemban tugas negara yang sangat berat ini demi membawa pulang kembali trofi Thomas Cup ke tanah air tercinta. Saya sudah tidak sabar melihat aksi Ginting lagi. Apakah kalian setuju kalau Anthony Ginting dijadikan tunggal ketiga sebagai senjata rahasia di Thomas Cup nanti? Ataukah kalian punya usulan formasi lain yang lebih efektif untuk menumbangkan raksasa seperti China? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa terus dukung atlet kita agar selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak diskusi seru kita hari ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sobat badminton semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam olahraga. Merdeka! Merdeka! Salam badminton Indonesia! Sampai bertemu lagi kawan-kawan, tetap pantau channel ini untuk berita terbaru seputar perjuangan tim Indonesia di kancah dunia yang pastinya sangat seru untuk kita ikuti bersama sampai tuntas. Selamat berjuang untuk tim Merah Putih di Denmark nanti. Kami mendoakan yang terbaik agar Piala Thomas bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya yang jauh lebih seru lagi kawan semua. Sampai jumpa lagi teman-teman. Mari kita kawal perjuangan Anthony Ginting di Thomas Cup 2026 nanti sampai mereka berhasil menjadi juara sejati di Denmark. Merdeka! Merdeka! Merdeka!